Itu pas aku SMP ya. Nah, setelah itu aku pada saat itu tuh di karate sabukku hijau. Wih. Harus naik lagi. Di turunan kedua ini ada mobil stiker tadi. Mobil stiker sama lampu LED plat B. Aku ada lagi sih Gimana? di rumahku. Wow. Boleh. Gimana tuh? Aku bukan orang yang kayak parno gitu sih. Jadi ada sesuatu tuh kayak gitu aku samperin. Oke. Anjing. Dia dimimpiin. Jadi dia mimpi diajak naik haji Oh. sama jin itu. Heeh. Naik haji itu yang ke Ka'bah itu ya? Iya, ke Ka'bah. Halo sobat, sahabat dan kerabat. Dan apa? Keramat. Keramat. Wah. Wah. Apa kerabat itu apa? Kerabat. Oke. Halo sobat, sahabat dan kerabat. Iya. Welcome back again di YouTube Olivia Gosandra. Salah. Di Jurnal Olive. Sebelum kita memulai percakapan ini, Salah. Di sebelum kita memulai percakapan ini, Oli mau melakukan ritual. Ini mau horor apa lucu? Oh, jadi putih. iya, Jeng. Ini kita akan melakukan hal yang agak lumayan bahaya ya kan? Karena cuma kita berempat. Mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Berdoa. Mana berdoa gini? Doaku gini kok. Itu Doaku kan doamu. gini kok. Iya. Iya. Gini dulu, gini. Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Amin. Amin. Jadi, di video kali ini kita akan memulai sesuatu yang horor. Mengerikan. Ya. Karena kita sekarang lagi camping di Hutan, tengah hutan Keramat. Iya, ini kita sampainya udah malam, nggak bisa vlog apa-apa. Kalian kalau mau nonton vlognya langsung di YouTube-nya Mas Patrick. Ya, silahkan mampir. Heeh. Oke, kita akan melanjutkan cerita horor yang pertama. Gak ada horornya anjir. Ini horor banget. Ini jam berapa? Kalian tahu nggak? Jam berapa? Kasih tunjuk dulu. Ini jam Serius. 12. Tadi tuh pas aku ke toilet, kan toiletnya itu udah agak rusak kan. Udah toilet lama kan. Itu tuh ada yang ngintip-ngintip. Nalah. Nggak percaya. Ih. Malah freestyle. Kita udah 2 menit cerita horornya belum mulai-mulai loh. Oke. Action. Baiklah. Ya. Dulu itu aku pernah horor ya. Horor itu aku pernah. Hah, ini cerita nyata. Enggak, aku baru inget nih. Jadi kan di pantai selatan itu kan identik banget dengan Nyi Roro Kidul. Ya. Pantai Selatan Ya. Pantai selatan Jawa. Di Laut selatan. pantai selatan Jawa itu tuh kan ombaknya bener-bener gede-gede kan. Nah, itu tuh identik banget sama Nyi Roro Kidul gitu. Ya. Nah, dulu itu aku ada latihan karate di sana. Ya. Latihan karate bareng-bareng, semuanya latihan ya kan. Nah, tibalah jam istirahat. Setelah itu aku tuh Bentar. Out of the box ya. Ini orang latihan karate kurus-kurus gini ya. ya karena aku kurus, perasa diriku lemah, aku tuh pengen punya bela diri. Nah, jadi kalau aku ditindas tuh seenggaknya bisa ngelawan balik. Oh iya, SpongeBob kan bela diri di pulau. Dia kan Dia Patrick. ikut. Oh. Iya kan? Di Ya. pulau. Masa sih yang mana? Wah, garuh. Nggak tahu. Diskusi kalian tuh memang berbobot. Itu pas aku SMP ya. Nah, Ya. setelah itu aku pada saat itu tuh di karate sabukku hijau. Wih. Sabuk hijau itu nggak tinggi banget, nggak rendah banget. Aku tidak tahu. Aku Nah, tahu. Karena aku pakai sabuk hijau itu kan mitosnya pantai selatan itu tuh Oh. pakai baju hijau ketarik gitu kan. Nah, aku tuh sabukku hijau. Kukira Nyi Roro Kidul kan bajunya hijau kan, Kadita. Ya, itu emang hijau. Terus? Nah, setelah itu tuh aku iseng kayak nyemplung ke laut gitu. Nyemplung renang-renang gitu. Di Tulung Agung. Iya, di Tulungagung.
Nah di situ tuh foto-foto segala macam. Setelah itu tahu-tahu sabukku lepas. Nah sabukku lepas ini tuh aku ngeliat ada di ujung, udah kayak ke bawah ombak. Tapi aku ngerasa bisa tuh ngambil sabukku. Akhirnya aku renang ke Ujung itu. renang ke dalam laut, renang mau ngambil, udah gelagapan gini, ombaknya makin blar gitu, panik banget, ya kan? Aku udah nggak mikir sabukku lagi deh, aku mau cabut aja gitu, tapi susah banget, gelagapan. Tapi akhirnya selamat, untung aja selamat. Jadi udah agak di pinggir gitu kan. Udah agak di pinggir tuh aku lihat sabukku itu ada di pinggir pantainya, di pasir. Wow. Jadi tiba-tiba udah ada di tepi pantainya. Aku udah mau tenggelam dan akhirnya aku bisa menepi, ngambil sabukku dan selamat. Kok bisa ya? Tapi kok bisa gitu? Harusnya kalau sabukmu jatuh lagi lu tinggal minta lagi sama guru lu. Nggak perlu itu. Ya itu kan bocil, SMP kan pikirannya masih belum mateng lah. Jadi ini horornya apa? Horor tentang mitos tentang pantai selatan. Jadi sabuknya itu ke tengah, habis renang mau diambil, Tiba-tiba di pinggir. gak kuat, terus balik, habis itu tiba-tiba ada di pinggir. Gitu. Iya, itu kayak mungkin peringatan ya atau apa gitu ya. Yang nggak Kamu tahu. masih diselamatin gitu loh. Iya, Iya. karena aku dulu itu masih soleh, nah masih diselamatin. Second chance. Nah, Itu sabuknya minta balapan renang. jadi itu cerita horor dari aku. Kayak nggak ada penampakan, nggak ada apa sih, tapi ya kayak menghadapi mara bahaya sih. Ya gitu. Next, Lu mau tunjuk siapa? aku mau tunjuk Nandu. Aku Nando. Ayo cerita. Cerita dimulai. Yuk. Aku juga ceritanya ada penampakannya dan ada mitosnya. Oke, bentar, lu bisa lihat begituan. Bisa? Terkadang kalau emang dia bisa nunjukin. Nah, coba cerita apa, nampak apa? Yuk cerita dulu. Jadi ini ceritanya terjadi malam-malam, Nyata nggak? sangat Atau nyata. khayalan lu? Dan ini tahun ini 2021. Nah, Ini gimana? di Jawa Timur, di Ponorogo. Oke. Itu ceritanya berawal dari aku yang main ke Solo, Jawa Tengah. Terus itu sama teman-temanku, itu kan naik mobil. Nah, pulang lewat Wonogiri dan lewat Ponorogo. Nah, saat di Wonogiri mau perbatasan Ponorogo, itu kan jalannya udah mulai belok-belok. Itu malam-malam tuh jam 2-an. Di situ biasanya para supir atau Masih jam melamun. driver itu Lagi mencerna. sambil OTW, kadang sambil nggak nyalip, atau bisa dibilang kayak yuk aku temenin nih gitu, sesama mobil. Nah, OTW jauh jalan, di satu titik aku lihat di depan ada mobil, mereknya lupa, tapi stikernya tuh aku inget, dan platnya B itu kan di Jawa pasti ya cuma itu gitu. Dan ada stikernya itu, ada lampu LED, khas banget mobilnya, aku inget. Nah, itu jalan ngikutin dia, soalnya dia emang cepet. Jalan sambil nyalip-nyalip yang lain, nyalip-nyalip terus. Nah, dari aku awal OTW dari Wonogiri sampai Trenggalek, hampir Tulungagung, itu bener-bener nggak pernah kesalip. Ngerti? Jadi ya pasti nyalip, emang bener-bener cepet gitu. Kenceng ya. Ya, kenceng. Terus
sambil ngikutin mobil itu tadi, dia kayak tiba-tiba melan gitu. Itu ngikutinnya jauh tuh. Dia tiba-tiba pelan, akhirnya ya udah salip aja nyari teman baru mungkin ntar. Nyalip lagi, banyak banget, jauh. Itu jaraknya jauh habis nyalip, dan nggak pernah kesalip sehabis nyalip si mobil stiker itu. Ya, nyalip itu mendahului. Ya. Nah, enak-enak jalan nih, enak-enak jalan udah jauh, jalan normal sambil dengerin lagu. Tiba-tiba pas jalanan naik, pokoknya ada jalanan yang waktu itu naik turun. Nah, naik turun pertama, terus naik lagi. Di turunan kedua ini ada mobil stiker tadi, mobil stiker sama lampu LED plat B. Itu pertama nggak ngeh dulu, loh itu orang kok bisa samaan stikernya. Terus dideketin dong, soalnya emang bisa kenceng. Deketin itu sambil Ngelihat. deketin sambil deg-degan. Oke. Takut, ngeri lah. Itu tengah malam. Ya, tengah malam lewat di jalan Alas Ponorogo yang berkelok-kelok. Nah, di situ habis deketin sambil sholawat, ada misohnya juga, kata kotor diselingi. Pas sudah deket lampu dim buat jelasin, tes beneran langsung merinding semua semobil, 3 orang waktu itu. Karena dari tadi nggak kesalip, dan emang lagi nggak ngantuk-ngantuknya, nggak pernah ngantuk. Orangnya kan suka begadang, nggak ngantuk sama sekali. Pasti inget nggak ada yang nyalip sama sekali, itu pasti. Tapi itu kok tiba-tiba ada di situ. Mikirnya apakah ada jalan lain buat harusnya nggak ada, buat terabas, duluin ya. iya, buat nyalip. Nah, jalan Alas Ponorogo itu cuma satu itu, buat provinsi. Iya. Berkelok-kelok, nggak ada sama sekali gang. Kagetnya itu tuh kenapa kagetnya? Kagetnya gara-gara kenapa itu bisa ada di depan kita lagi, padahal tadi udah disalip jauh. Setelah itu Kenceng. kalian Nampak mendahului lagi nggak? Pas mendahului itu nampak apa? Terus masih takut, masih mau ngikutin dulu, Oke. penasaran dulu, Penasaran. sok-sokan berani ngikutin dulu, tapi dengan reminder diri sendiri, kalau dia ada lampu sen ke kanan, jangan langsung ikut ke kanan atau langsung belok ke kanan juga, kan ya emang posisi gelap. Nah, takutnya kalau dia ke kanan, takut itu mobil yang mau nyesatin gitu, bawa ke tempat lain, ya bisa juga musibah. Nah, habis itu ya agak jaga jarak, terus sering-sering lampu dim, lampu kota, lampu jauh. Nah, terus dikarenakan ketemunya itu waktu di jalan berkelok-kelok, belum bisa nyalip, akhirnya ngikutin terus sampai area kota, area pemukiman, bukan kota, area pemukiman. Tapi tetap itu jalannya berkelok-kelok. Nah, di situ udah mulai ada beberapa pengendara lain juga, mobil lain, jadinya agak lambat itu lajunya. Nah, terus mau mendahului sambil ngelihat kacanya ada apa dan siapa. Oke. Terus kebetulan dia mulai lambat, ternyata mau ngerem, mau belok. Wow. Itu mau belok. Nah, beloknya kanan. Sayangnya beloknya kanan, jadi nggak bisa dahului lewat kanan. Bisanya lewat kiri. Di situ pelan banget dahuluinya, sambil lihat soalnya. Terus pas lihat itu ya nggak tahu karena gelap atau karena
emang kacanya ada film hitam, Heeh. yang kelihatan ya cuma hitam doang. Oh. Tapi dia beloknya tuh belok di gang, ya gang pemukiman lah. Tapi tetap nggak ngejawab gitu, kenapa dia bisa di depan lagi, padahal udah disalip, Tuh. sambil nyalip-nyalip lagi jauh banget. Terus abis dia belok sambil jalan, inget itu terus sambil baca-baca doa sama lain-lain, sama takut ngiranya itu dia bakal belok itu nyari jalan lagi buat bisa ke depan kita lagi. Oh. Nah, habis itu ya jalan, untungnya nggak ada dia lagi. Hmm. Nah, kalau di logikain kalian tuh mikirnya bisa nggak sih dia mendahului lewat mana itu? Ya logikanya nggak bisa, tapi menurutku klimaksnya ini tuh kurang karena nggak kelihatan siapa yang di dalam. Iya. Iya, aku pun juga kecewa itu. Harusnya Aku ada pertanyaan. Ya apa? Apakah saat perjalanan kau berhenti Tidak sama sekali. habis nyalip itu? Aku berhenti abis nyalip itu tuh yang dia belok. Soalnya takut kebelet kencing. Baru berhenti. Ada berhenti. Iya, ada Pas berhenti. dia udah belok terakhir itu. iya. Terus dia nggak nampak lagi. Tapi kalau pas nyalip pertama nggak Nggak berhenti ada. sama sekali, bahkan nyalip-nyalip lagi jauh. Tapi ada lagi. Sedangkan jalurnya cuma satu doang. Apakah itu Oke, horor? horornya sih nggak terlalu sih, karena ya kendaraan doang, bukan penampakan. Kejadiannya juga nggak ada yang bahaya tuh. Dalam mobil juga belum ketahuan. Iya nggak. Iya, mana tahu beneran orang dan emang Iya. jago nyetir. Iya, tapi Nggak ngancam nyawa. yang dijelasin nggak bisa dijelasin juga gimana caranya. Iya. Ada Ya. yang lain lagi tak? Aku juga pernah kalau gitu. Yuk, Rosi apa nih? Rosi. Wah, aku banyak sih. Probolinggo, Yang paling horor menurutmu? Probolinggo kan Paling kota horor. kecil tuh. Ya, Kayak sekolahku aja belakangnya pohon-pohon jati. Oh. jati diri ya. Nah, jadi sekolahku itu horor juga. Salam dari Ponorogo. Probolinggo. Probolinggo. Nah, Oke. jadi kan aku itu ikut DKA. DKA itu apa? Jadi kayak anggota pramuka gitulah. Oh. Jadi aku yang ngurusin adik-adik kelas. Heeh. OSIS gitu ya? Macam Ya, itu. semacam OSIS, tapi Terus? ini khusus pramuka Ya. gitu kan. Nah, di satu acara itu kan ada mahasiswa baru, siswa baru lah, murid baru gitu kan. Itu kan perlu di ospek yang mau masuk kayak pramuka atau enggak anak baru itu kegiatan pramuka harus dikenalin gitu kan. Ada event malam-malam. Nah, itu ada mainan Malam yang namanya nginep. Iya Iya, kan? nginep. Ya, itu kita aku kemah juga. seperti ini. Ya, Aduh, anjir. terus Kemah seperti ini. Nah, ada permainan namanya itu kan pasti ada banyak kelompok kan. ya, Aku megang satu kelompok. oke. Permainannya itu kita tutup mata semuanya. Ya. Nah, di satu grup itu ada sekitar 8 orang. Terus Itu suruh jalan, jalannya itu pakai suara kita. heeh. Jadi PL-nya yang ngomong gitu. kanan kiri kiri. Nah, kanan kiri. Nah, kita gangguin nih kakinya. Gitu-gitulah pokoknya. Cuman pas sebelum acara itu, nah aku sama temanku itu ngidupin lampu dulu. Ngidupin lampu dulu. Sebelumnya di depan kelas-kelas itu lampunya gelap, nggak dihidupin. Nah, aku hidupin. Di satu kelas, depan kelas itu ada Yang berdiri. gede banget, mirip genderuwo, tapi kan genderuwo di Indo setauku di film itu pendek sih. Tapi itu tinggi dan hitam. Oh. Itu sama temanku. Nah, habis itu kita main tuh permainan yang aku ceritain tadi. Iya. Nah, setelah main itu Muncul lagi. bukan. Nah, Gimana? pas main itu 3 orang kesurupan. Habis kesurupan Ada guru kan? ada. Nah. Jadi langsung dibawa ke UKS. Hmm. Didoain lah habis itu kelar sembuh.
Jadi emang beneran real gitu. Dan kata yang jaga sekolah, aku kan baru bermalam itu tuh di sekolah. Langsung kejadian kayak gitu. Dan kata yang jaga sekolah, sebelum ngidupin lampu itu harus permisi dulu atau baca doa dulu. Nah kita enggak. Aku sama temanku tuh main pencet aja gitu kan. Namanya kayak ya ngidupin lampu gitu, Iya, tinggal biasa. pencet gitu biasa. Tapi katanya gitu. Wah. Ya itu karena nggak tahu ya udah. Oke, jadi cerita horornya melihat penampakan. Ya, Kamu Merinding nggak? kamu yang lihat ya, bukan temanmu ya? aku sama temanku dua-duanya. Oh, dua-duanya bisa lihat. Dua-duanya. Berarti valid. Bukan Jadi, nenekmu? Bukan. Itu karena setannya emang mau liatin gitu. Bukannya aku bisa lihat semuanya. Dari gitu. jauh. Dari dekat. Jadi kayak aku di sini nih, dia kayak lebih Di mobil 3 3 meter. meteran lah. 3-4 Wow. meteran. Pernah aku sih. Pilih orang gitu. Masalah ngeliat sih aku pernah parno itu. Oh. Jadi pernah pulang sekolah malam ya kan, lewat. Nah itu di pohon nangka itu ada putih-putih. Ternyata itu bungkus nangka yang belum mateng. Kirain putih-putih apa gitu. Itu sering terjadi di Jawa. Itu sering banget terjadi di kampung ya. Terus next parno lagi pernah ya OTW malam, lihat dari jauh di pohon pisang itu tuh di atasnya ada bulat lonjong gede mirip pocong. Ternyata lihat sekilas itu tes, wah kaget ngewabut. Terus lihat-lihat lagi, anjir pohon pisang ternyata. Ini daun pisang yang berdiri gitu, mirip banget kayak begituan. Aku ada lagi sih Gimana? di rumahku. Wah, Boleh. gimana tuh? Aku bukan orang yang kayak parno gitu sih. Jadi Nah. ada sesuatu tuh kayak gitu aku samperin. Oke. Anjing. Aku lagi hadap dia gini-giniin aku. Ambil lah, ada laba-laba. BTW bukannya Olive gak mau cerita ya? Olive gak ada pengalaman kayak gitu. Ya. Jangan buat aku. Enggak, aku mau. Aku gak bisa lihat dan gak mau lihat juga dan gak pernah ngerasain sih. Cuma ya kayak parno-parno sendiri adalah. Ya kayak ginilah pada laba-laba gitu kan. Ini emang Aku takutin. kan mau ngasih tahu. Ini adalah baba. Terus lanjut terusin enggak? Iya lanjut aja nih, panjang nggak apa-apa. Nih, kata orang itu kalau ada sesuatu kayak gitu goib di dekat kita merinding kan dan ngerasain gitu, bukan merinding biasa gitu kan. Nah, di rumahku itu ada. Jadi di lantai atas. Rumahmu yang kemarin kita pergi itu. Ya, Ya. di lantai atas, lantai 2 itu sering lewat. Wow. Bukan 1-2 kali, sering lewat. Jadi saudaraku nginep di atas lagi lihat TV dan itu terang. Nah, di jendela itu kan jendela dalam, bukan jendela luar ya. Jendela dalam dan itu ditutup. Nah, di jendela itu ada botol ikan cupang. Gitu kan. Nah, itu tiba-tiba jatuh dan kayak ada yang lewat gitu. Itu saudaraku. Nah, kalau aku sendiri itu ngerasain ada yang lewat dan aku samperin, tapi emang nggak ada. Cuman aku pernah tidur itu tengah malam, badanku berat, nggak bisa gerak. Nah, mau melek itu berat. Sekalinya melek itu Ngantuk. Lihat apa? ngeliat kayak ini loh, wayang Jawa yang Petruk ya. Nah, kayak Petruk sama ada cewek juga. Jadi itu di tembok di atas gitu, di dinding. Pepe itu bukannya nama Jawa dia? Bukan. Kalau wayang Jawa laki sama cewek berarti itu Sinta dan Rama. Rama Itu Sinta. tapi cowoknya kayak Petruk. Orang hidungnya Jadi, banyak yang mirip. Munculin gambar Petruk. Nah, Tahu aku. Jadi gendut. Itu mataku yang bisa ngelihat warna itu jadi hitam putih doang. Dus. Itu Cuma bukan 5 detik. Cuma bisa natap gini. Aku nggak bisa gerak. Jadi set gitu, abis itu merem lagi. Jadi cuman bentar aku diliatin dia itu cuman bentar. Terus bentar, ini bukan parnoanmu, ini real. Ini real. Ingat loh dia ya. Abis itu aku
bisa setelah lihat itu beberapa detik kemudian bisa gerak. Nah, aku langsung keluar kamar. Nangis. Enggak, nangis aja. Nangis Keluar lah, kamar masa nggak dan nangis? ambil Al-Quran, terus ke kamar baca. Mak, Habis itu tidur. mak. Ada lagi pembantuku. Pembantuku lebih ini Ekstrim. sih, lebih ekstrim sih. Gimana pembantumu? Dia disukai jin cowok. Di situ. Itu cerita Iya, dari di kamar yang aku tidurin. Itu Waduh. kamar yang aku tidurin sebelumnya itu pembantuku yang tidur situ. Gitu. Sebelumnya. Ya. Heeh. Terus dia cabut. Dia cabut, sekarang udah nikah. Oh. Dulu belum. Heeh. Nah, dia itu disukain jin cowok. Dan jinnya itu Islam. Oh, itu oke. cerita dari pembantumu atau kalian? Jadi pembantuku itu sering kesurupan. Oh. Sering kesurupan. Jadi dia digangguin jin cowok. Itu udah beberapa kali kesurupan dan dibawa ke orang pinter gitu. Yang terakhir itu parah banget. Ini aku langsung cerita yang terakhir aja. Jadi yang terakhir ini dia dimimpiin. Jadi dia mimpi diajak naik haji Oh. sama jin itu. Heeh. Naik haji itu yang ke Ka'bah itu ya? Ya, ke ke Ka'bah. Iya. Diajakin naik haji, habis itu siangnya dia cerita ke ibuku. Nah, setelah cerita beberapa jam, entah 1 atau 2 jam, dia kesurupan. Nah, habis kesurupan Marah dibawa, berarti. dia marah, kayak marah-marah nggak jelas gitu. Kan nanti ceritain ya. Bisa jadi. Nah, Anjir, habis merinding. itu dia dibawa ke orang pintar dan minta daging gitu sih, daging sapi. Habis itu setelah itu udah, nah dia udah dipulangin ke rumahnya. Terus nggak apa-apa sih sekarang. Kesurupannya kayak apa sih? Kayak Iya, Iya, udah. kayak gitu sih, beneran. Minta daging sapi buat apa? itu di rumahmu kesurupannya. Heeh, di rumah. Terus ngebenerinnya gimana? Langsung manggil. enggak, Ustadz. jadi dipegangin 2-3 orang. Wah, masukin mobil terus bawa ke orang pintar. Gila, berarti dalam perjalanan itu Iya, dia teriak-teriak terus gini-gini. aku penasaran kalau orang kesurupan kita Itu, yang pegang dia bisa gigit kita atau pukul kita nggak sih? Tergantung pukul- itunya yang masukin. Tergantung. Berarti bisa kan? Kalau masukin Bisa. yang buaya gigit mungkin kuat. Kelinci, lompat. Kesurupan. Ih, Acong. serius. Nah, Iya, aku serius, kalian jawabnya serius lah. Iya. Ya. ya, itu serius. Iya itu karena aku kalau lihat orang kesurupan pernah pas aku SMP. Jadi dulu kan aku sekolahnya di Kristen kan. Terus ada yang kesurupan. Lalu guru-guru semuanya langsung tempel ambil buku Alkitab tempel di ini dia. Di mukanya. Iya dan dia itu emang cewek yang sering kesurupan. Dia sering banget kayak lagi jalan tiba-tiba bisa kesurupan gitu. Aku sih kadang. Terus aku nggak bisa lihat sampai habis, padahal aku penasaran. Tapi aku semua murid diusir gitu. Nah aku penasaran apa dia bisa gigit kita, dia berhak gigit kita nggak sih? Berhak. Ya berhak. Kalau orang kesurupan lemah apa kuat sih? Kuat. Tergantung Kuat siapa yang masuk ya. katanya. Iya. Kuat, tapi abis itu lemah. Kayak kekencengan gitu. Cuman dari pengalamanku, masa 3 orang kesurupan langsung gitu kan. Dan Di nggak ada sekolah. perjanjian gitu. Oh iya. Masa tiba-tiba Iya, aja kalau- di kayak zombie. Nah, kalau itu kayak mungkin nggak gimmick ya karena emang langsung bareng ya kan. Nah, Jadi bareng. baru kenal juga ya kan. Iya. Orang baru Siswa masuk baru sekolah. gitu. Ya masuk kalau kita atas. lihat langsung mana mungkin settingan, pasti real. Dan pengalamanku, orang yang kesurupan itu yang setauku aku pernah dia nangis doang. Heeh. Jadi dia kayak Diam. dibisikin terus diliatin gitu sama hantunya itu. Tiba-tiba nangis gitu dia. Itu. Tapi kebanyakan yang kayak zombie terus teriak-teriak gitu sih. Berarti kita bertiga percaya, cuma Nando aja yang nggak percaya. Kayak anjing. Oh sama ini mungkin ini tips kasih kalian kalau nggak mau kesurupan atau kekenaan, jangan sembarang ngomong,
sembarangan pikiran ludah. kosong. Ya begituan lah, tapi ya aku kadang sembarang ngomong nggak apa-apa tuh. Udah jangan kayak gitu. Olive gak suka, maaf nih. Ditampar, nggak suka. Omongan adalah doa gitu guys. Iya mas, doa apa sih? Kan ngomong Iya, toxic nih. kamu bilang aku sering kayak gini tapi nggak pernah. Emangnya lu mau gitu? Yang penting tetap baik. Tiap kalau misal mau kencing udah nggak tahan, tetap Ya, harus kalau izin. itu yang misi ya tetap. Ya kayak Om Rosi tadi, dia buka lampu tapi tahu-tahu dia harus izin gitu, permisi gitu. Itu emang hal wajar. Kita datang ke tempat orang, bukan kayak kita sekarang ke hutan, bukan ke hutan doang, ke hotel, ke mall atau kemana, ke tempat yang baru kita injak lah, itu lebih baik permisi gitu. Misi foya. Ya udah guys, udahan lah ya, udah ini orang kentut mulu dari tadi, ini 2, ini 3 anjay. Tapi ini semua sih fakta sih, nggak ada yang ngarang, nggak ada yang settingan, Ya, nggak ada ini yang kejadian, apa. Iya. kejadian real. Aku tidak suka settingan. Itu. Nggak tahu. Tangannya kan. Enggak, tangannya Nado diam di sini. Tuh. Aku keto. Olive tadi. 1, 2, 3. Serem-serem Jurnal Oli. Tidak settingan seperti jurnal yang lain. Yeah.